Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas hari karunia Tuhan. Kami bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan pada kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita, Kristus yang bangkit. Ada ungkapan klasik yang menyatakan, "Karena tak kenal, maka tak sayang."
Ungkapan ini hendak menyatakan pentingnya pengenalan, sebab dengan pengenalan secara dalam akan seseorang akan menyebabkan kita makin menyayangi atau mencintai orang tersebut. Peristiwa perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus dan rekan-rekannya setidaknya menunjukkan bagaimana penting mengenal Yesus yang bangkit itu bagi murid-murid pada masa itu. Bagi Petrus, permintaan Yesus kepadanya untuk menebarkan jala di tempat yang dalam adalah sesuatu yang mustahil, karena tidak mungkin akan ada ikan berdasarkan pengalamannya sebagai nelayan. Itulah sebabnya ketika ia merespons perintah Yesus, Petrus justru berdalih dengan menyatakan bahwa mereka telah bekerja keras sepanjang malam, namun tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi karena diminta oleh Yesus, maka ia akan melakukannya. Hasil tindakan membuang jala yang sepertinya dengan terpaksa mereka melakukan membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Kisah ini membuat Petrus dan para murid makin takjub akan kemahakuasaan Yesus yang mampu mengatur segala sesuatu di alam semesta, termasuk dengan sejumlah ikan yang mereka tangkap. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Kristus yang bangkit adalah sang penguasa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk ikan-ikan yang terdapat di Danau Galilea. Pengenalan akan kedaulatan Kristus atas semua ciptaan semestinya meyakinkan kita untuk senantiasa bersandar seutuhnya kepadanya, bukan hanya menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan terutama mengandalkannya untuk beroleh karunia hidup kekal dan sekaligus terpanggil sama seperti Petrus dan para murid untuk menjadi penjala manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, Engkaulah sumber hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam relasi dengan Tuhan. Kami hidup berdamai dengan semesta. Kami memohon kehadiran kami diberkati dan menjadi berkat. Kami mohon kiranya Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami dalam berbagai tugas tanggung jawab kami masing-masing. Peran kami dimanapun Tuhan utus kami. Topang dan lindungi anak-anak kami agar mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap sahabat renungan harian akan senantiasa mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka. Dan kami menaruh pengharapan kami, Engkaulah yang akan
memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang menaruh pengharapan dalam duka cita, bahkan mereka yang juga tak berdaya karena berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkaulah akan memberikan semangat. Ya Tuhan, kami pun bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia, sehingga mereka senantiasa bersyukur. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami menaruh pengharapan kami Tuhan. Tolonglah, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Juga Engkaulah yang kiranya akan memberkati para pemimpin kami, juga menopang gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan kehadiran dalam persekutuan, kesaksian dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami di usia indah. Agar mereka senantiasa berbahagia, bersuka cita bersama dengan keluarga. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.